Halo semuanya, kita balik lagi. Hari ini kita mau masuk ke dalam dunia SCP Foundation. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang merupakan sebuah mulai dari series di mana aku bakal ngomongin SCP dari SCP Foundation dari 0 sampai entah ke berapa. Aku masih nggak tahu mau ngelanjutin ini sampai ke SCP ke berapa, tergantung sama resepsi video yang ini. Dan video pertamanya sangat disukai sama kalian, jadi aku pikir kenapa nggak buat lanjutin video yang kedua. Dan kita bakal bersama-sama ngeliat ini seriesnya sampai di mana. Tapi sebuah recap bentar buat kalian yang masih belum tahu, The SCP Foundation atau Yayasan SCP adalah sebuah project kolaboratif penulisan internet atau Writing Collaborative Project, di mana orang-orang yang writing di internet itu sama-sama kolaboratif buat menulis cerita-cerita mengenai sebuah organisasi misterius yang bernama The SCP Foundation. Organisasi ini bertugas untuk menjaga, menahan, dan mengumpulkan anomali-anomali dunia, entah itu dari orang, benda fisik, entitas, atau bahkan sebuah lokasi. Anomalinya dikategorin jadi banyak banget, tapi diutamain jadi 3, yaitu Safe, Euclid, dan Keter. Safe itu adalah anomali yang gampang buat ditahan, yang gak berbahaya sama sekali. Terus ada yang Euclid, yang lebih susah buat ditahan dan gak diprediksi. Dan yang terakhir adalah Keter, yaitu anomali yang susah banget ditahan, atau hampir mustahil ditahan, hingga perlu pemantauan penuh 100% 24 jam. Tapi adalah, kita langsung aja masuk ke dalam dunia SCP, dan lanjutin dari yang 25 terakhir kali, hingga ke nomor 50 di video ini. SCP-026 After School Retention. Kategori Euclid. Deskripsi: SCP-026 adalah sebuah bangunan sekolah menengah yang lama dan rusak dengan tata letak yang mengerikan dan enggak konsisten. Hampir semua ruangannya menampilkan papan tulis yang menuliskan pesan-pesan seperti "Kami nggak pernah pulang" atau "Kamu terlambat", dengan sendirinya tanpa adanya orang yang menulis tulisan tersebut. Siapapun orang yang tertidur dalam SCP-026 akan bermimpi mengenai rutinitas sekolah yang tidak berujung. Dan saat terbangun, mereka akan menunjukkan kehilangan ingatan atau berbicara seakan-akan mereka masih menjadi siswa di sekolah tersebut. Lebih aneh lagi, beberapa korban mengaku melihat bayangan-bayangan siswa hantu berjalan bolak-balik di koridor dengan wajah kabur atau tanpa fitur sama sekali. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-026 adalah bangunan yaitu SCP-026 ini harus selalu disegel dan dipagar untuk mencegah akses dari publik. Dan semua orang dan personel yang telah masuk ke dalam zona itu selama lebih dari 30 menit harus segera melakukan evaluasi psikologis dan amnesia. SCP-027 The Vermin God. Kategori Euclid. Deskripsi: SCP-027 adalah sebuah fenomena yang melalui sebuah proses anomali mengendalikan inangnya. Inang SCP-027 terus dikelilingi oleh makhluk-makhluk vermin, termasuk tikus, kecoa, lalat, dan bahkan spesies-spesies yang gak diketahui. Makhluk-makhluk ini dapat keluar dari tubuh inangnya melalui mata, telinga, atau mulut, dan seringkali menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang signifikan. Kemudian inangnya akan menunjukkan gejala degradasi mental yang parah, seperti berbicara dengan suara berbisik yang mereka bilang berasal dari sebuah dewa vermin. SCP-027 seringkali menyebabkan investasi besar-besaran yang gak dapat dijelaskan di lokasi di mana inangnya berada. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-027 adalah parasitnya dan inangnya dan semua orang yang telah terinfeksi harus dikontain dalam sebuah ruangan ketat, terisolasi dan kedap udara. Semua individu dalam radius 5 meter harus menggunakan pakaian pelindung total untuk mencegah transmisi parasit ke inang baru. SCP-028 Knowledge. Kategori Safe. Deskripsi: SCP-028 adalah sebuah lokasi beranomali yang memberikan pengetahuan acak kepada siapapun yang masuk ke dalam area efeknya. Informasi ini dapat berupa hal sederhana seperti cara menanam tanaman tertentu atau rahasia-rahasia luar biasa yang dapat mengefek jiwa orang. Beberapa orang melaporkan sebuah perasaan kehadiran makhluk yang menyampaikan pengetahuan ini ke mereka melalui bisikan di telinga mereka. Dan dalam kasus ekstrim, subjek yang menerima informasi terlalu kompleks bisa menunjukkan gejala paranoia, berteriak-teriak dengan sebuah entitas, atau bahkan beberapa individu yang terpapar SCP-028 mencoba bunuh diri, bilang kalau pengetahuan yang mereka dapat adalah sebuah kutukan. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-028 sangat simpel, yaitu lokasinya harus selalu dipagari dan diisolasikan. Nggak boleh dikasih akses ke publik, dan kalau ada orang yang entah gimana bisa nyelundup masuk, mereka harus segera menjalankan evaluasi psikologis dan cek kesehatan mental mereka. SCP-029 Daughter of Shadows. Kategori Keter. Deskripsi: SCP-029 adalah seorang wanita muda dengan kulit hitam legam yang menyerap cahaya sepenuhnya. Ini menciptakan sebuah efek visual pada SCP-029 seperti sebuah kekosongan yang menyerupai manusia.
SCP ini bisa memiliki kontrol penuh terhadap semua bayangan yang seringkali digunakan untuk memanifestasikan bentuk tangan-tangan atau organ-organ tubuh lain yang bisa menyerang dan melumpuhkan korbannya. SCP-029 adalah pemimpin sebuah kultus fanatik yang dikenal melakukan ritual gelap di mana para pengikutnya memotong kulit mereka sendiri untuk menulis doa menggunakan darah. Dan ketika dibiarkan tanpa pengawasan, SCP-029 dapat menciptakan area kegelapan total di mana siapapun orang atau benda yang masuk ke dalam nggak pernah terlihat lagi. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-029 adalah anomalinya harus selalu diletakkan di ruangan tanpa cahaya yang terkunci, dan semua individu atau personel yang mau berinteraksi dengannya harus mengikuti protokol yang bernama protokol minimal kontak untuk mengurangi pengaruh psikologisnya. SCP-030 The Homunculus. Kategori Safe. Deskripsi: SCP-030 adalah sebuah makhluk humanoid kecil dengan tubuh yang terbuat dari porselen. Tapi waktu disentuh, kulitnya terasa seperti kulit manusia yang dingin. SCP-030 memiliki mata bercahaya redup, terutama ketika dia lagi berbicara mengenai konsep-konsep yang menantang realitas. SCP ini juga dapat memanipulasi objek tanpa menyentuhnya, seringkali merakit mesin kecil yang tampaknya enggak masuk akal, tapi entah gimana bisa berfungsi dengan cara yang gak dapat dijelaskan. Dan ketika ditanyai mengenai apapun, SCP-030 selalu memberikan jawaban filosofis yang ambigu, seperti tidak semua ciptaan manusia berasal dari dunia ini. Tapi dia juga memiliki sebuah sisi misterius, kadang-kadang bercerita mengenai penciptanya dengan gaya bicara yang penuh hormat yang bisa aja mengarah kepada sebuah entitas yang jauh lebih berbahaya. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-030 adalah ia harus selalu disimpan di sebuah ruangan terisolasi yang sama sekali nggak ada alat laboratorium atau alat-alat canggih apapun. Semua interaksi dengannya harus selalu diawasi oleh personel kelas tinggi untuk mencegah penggunaan eksploitasi dari informasi dan alat-alat teknologi yang diberikan padanya. SCP-031 What is Love? Kategori Safe. Deskripsi: SCP-031 adalah sebuah organisme hidup bermassa sekitar 75 kg. Dia bisa bergerak dengan kecepatan sekitar 3 km per jam dan meninggalkan sebuah jejak minyak saat bergerak. SCP-031 ini bisa memengaruhi persepsi orang di sekitarnya, membuat mereka melihatnya sebagai sebuah sosok yang mereka cintai atau kagumi. Efek ini begitu kuatnya sehingga korban seringkali terjebak dalam ilusi, bahkan melakukan tindakan-tindakan berbahaya demi orang yang mereka cintai yang merupakan SCP-031 ini. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-031 itu dia harus selalu disimpan di sebuah ruangan dengan pengawasan ketat. Terus semua personel tanpa terkecuali setelah berinteraksi dengan SCP-031 harus kemudian dievaluasi secara fisik dan psikologisnya untuk memastikan kalau pikiran mereka enggak terpengaruhi oleh ilusi-ilusi yang dibuat oleh entitasnya. SCP-032 Brother's Bride. Kategori Euclid. Deskripsi: SCP-032 tampak seperti sebuah wanita muda dengan penampilan yang menarik perhatian orang. Orang yang melihat SCP-032 akan merasakan sebuah ketertarikan kuat pada entitas ini. Namun sebenarnya, SCP-032 bukan wanita, tapi merupakan sebuah replika wanita yang dibuat dengan fitur untuk mengulur dan menyebabkan penderitaan berat pada orang-orang yang berinteraksi dengannya. SCP-032 memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan emosional dan fisik yang parah pada targetnya, seringkali melalui manipulasi psikologis yang kejam. Korban bisa mengalami mimpi buruk yang intens, kehilangan kepercayaan diri, atau bahkan bangun dengan luka-luka dalam dan cedera fisik yang gak dapat dijelaskan. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-032 adalah dia harus disimpan di sebuah ruangan dengan pengawasan konstan dan semua interaksi apapun pada SCP-nya harus diminimalkan. Setiap prosedur komunikasi dan interaksi secara langsung atau gak langsung dengan anomali ini harus selalu direkam untuk analisa lebih lanjut. SCP-033 The Missing Number. Kategori Euclid. Deskripsi: SCP-033 adalah sebuah konsep matematika anomali yang ketika dipahami atau ditulis menyebabkan sebuah kerusakan struktural pada realitas di sekitarnya. Misalnya, menuliskan SCP-033 pada selembar kertas dapat menyebabkan kertas itu tiba-tiba terbakar secara spontan atau berubah menjadi bahan lain. Orang yang coba buat memahami SCP-033 seringkali mengalami sakit kepala fatal atau pendarahan dari hidung dan telinganya, dan bahkan dalam kasus ekstrim mengalami kerusakan otak permanen. Prosedur penanganan khusus pada SCP-033 itu sangat simpel, karena SCP-033 ini bukan entitas yang hidup atau benda-benda yang fisik, melainkan cuma sebuah konsep matematika. Prosedurnya cuma harus dijaga rahasianya.
semua informasi mengenai SCP-033 harus dijaga pada personel level bawah, dan semua percobaan apapun mengenai matematikanya harus dilakukan pada sebuah lingkungan terkontrol di mana semua pencegahan itu ada buat mencegah SCP ini merusak lingkungan atau realitas sekitar. SCP-034 Obsidian Ritual Knife. Kategori Safe. Deskripsi: SCP-034 adalah sebuah pisau ritual yang terbuat dari obsidian. Ketika digunakan buat memotong atau melukai orang, pisau ini menyebabkan penggunanya untuk mengambil identitas korban tersebut dari penampilan fisik, suara, ingatan, dan bahkan ambisi mereka. Namun proses ini seringkali meninggalkan korban dalam kondisi sekarat atau mati dengan luka yang mengerikan. Orang-orang yang sering menggunakan SCP-034 menunjukkan tanda-tanda kehilangan identitas diri mereka sendiri dan seringkali bingung mengenai siapa mereka ini sebenarnya. Prosedur penahanan khusus untuk SCP-034 adalah objeknya harus selalu disimpan pada sebuah kotak box yang terkunci yang cuma boleh diakses dengan izin tertentu. Dan semua penggunaan itu dilarang kecuali untuk eksperimen di mana subjeknya harus selalu diawasi dengan sangat-sangat ketat. Dan setelah eksperimen, subjeknya harus kemudian dievaluasi secara fisik dan kesehatan mentalnya. SCP-035 Possessive Mask. Kategori Keter. Deskripsi: SCP-035 adalah topeng teater komedi tragedi yang ketika dikenakan dapat sepenuhnya mengambil alih tubuh pemakainya. Sebuah cairan korosif hitam terus-menerus mengalir dari mata dan mulut topengnya yang menyebabkan kerusakan parah pada tubuh inang, termasuk pembusukan jaringan dan kerusakan organ dalam. Namun meskipun tubuh inangnya membusuk, SCP-035 tetap mampu berbicara dan menggerakkan tubuh inangnya. Bahkan kalau nggak dipakai, topeng ini memiliki properti, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang di sekitarnya dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan kejam atau merusak, seperti melepaskan masker ini dari penahanan dan memakainya. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-035 adalah maskernya harus selalu disimpan pada sebuah kotak kaca yang bahannya tuh anti korosif. Semua personel dilarang dengan sangat keras untuk memakai maskernya, dan segala macam interaksi dengan objek ini harus selalu diikuti dengan pelindungan maksimal. SCP-036 The Reincarnation Pilgrimage of the Yazidi. Kategori Safe. Deskripsi: SCP-036 merujuk pada sebuah fenomena anomali yang terjadi selama ritual ziarah Yazidi yang dikenal sebagai Kiras Guhorin. Selama ritual ini, individu yang berpartisipasi dapat mengalami reinkarnasi langsung di mana jiwa mereka berpindah ke tubuh baru. Proses ini seringkali disertai dengan manifestasi visual yang mengerikan seperti cahaya terang yang tiba-tiba, suara jeritan, dan perubahan fisik mendadak pada pesertanya. Beberapa peserta bahkan melaporkan ingatan dari kehidupan sebelumnya yang penuh dengan penderitaan atau kematian yang brutal. Prosedur penanganan khusus pada SCP-036 ini sangat kompleks, karena lagi-lagi ini bukan barang hidup, barang mati, entitas yang bisa bergerak atau gimana, atau bahkan bukan konsep matematika, tapi sesuatu yang lebih abstrak lagi, sebuah fenomena pada ritual. Dia harus selalu dipantau pada saat ritualnya untuk memastikan kalau nggak ada gangguan atau penyalahgunaan. Dan partisipasi langsung pada ritualnya hanya boleh dilakukan oleh individu-individu yang telah disetujui, dan itu pun harus diikuti dengan pengawasan yang sangat ketat, dan informasi mengenai anomali ini harus selalu dijaga untuk mencegah penyebaran. SCP-037 Dwarf Star. Kategori Safe. Deskripsi: SCP-037 adalah sebuah objek yang tampaknya seperti sebuah bintang kerdil dengan diameter sebesar 5 cm. Meskipun ukurannya kecil, SCP-037 memancarkan radiasi yang panas dan sangat intens, cukup buat menyebabkan luka bakar serius atau bahkan kematian jika orang terlalu dekat. Radiasi yang dipancarkan SCP ini juga menyerupai sinar ultraviolet, di mana dapat menyebabkan kerusakan seluler parah pada makhluk hidup, termasuk mutasi pada organ mereka yang menyakitkan dan mematikan. Selain itu, medan gravitasi lokal di sekitar SCP-037 dapat menyebabkan distorsi ruang yang mengakibatkan disorientasi atau hilangnya objek di sekitarnya. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-037 adalah dia harus disimpan di ruangan vakum bertekanan rendah yang dilapisi bahan-bahan radiasi untuk mengurangi efeknya. Semua personel dilarang buat mendekati objek selama lebih dari 5 meter tanpa perlindungan termal dan radiasi yang penuh. Pemantauan radiasi harus dilakukan terus-menerus untuk mencegah kebocoran atau dampak negatif pada lingkungan. SCP-038 The Everything Tree. Kategori Safe. Deskripsi: SCP-038 adalah sebuah pohon dengan kemampuan luar biasa untuk menumbuhkan replika dari objek apapun yang menyentuhnya. Replikasi ini sempurna, tapi memiliki umur yang sangat singkat untuk objek biologis. Contohnya, jika sebuah apel dihasilkan, apel itu akan membusuk dalam hitungan menit, meskipun pada awalnya apelnya terlihat segar. Beberapa eksperimen menunjukkan kalau replika ini dapat digunakan, tapi efeknya seringkali memiliki hasil yang gak terduga dan bahkan berbahaya. Contohnya, sebuah replika dari makanan biasa dapat menyebabkan keracunan fatal.
Prosedur penanganan khusus untuk SCP-038 adalah pohonnya harus ditempatkan di sebuah tempat terbuka yang dipagari untuk membatasi akses. Eksperimen harus diawasi dengan sangat ketat, dan uji coba menggunakan barang-barang bahaya atau senyawa yang memiliki properti anomali itu dilarang keras untuk mencegah hasil akhir yang nggak diinginkan. Ada sebuah footnote di sini kalau misalnya mereka pernah coba buat masukin sebuah benda yang punya properti anomali ke dalam The Everything Tree ini, dan hasilnya sangat parah. Jadi makanya itu mereka bilang nggak boleh. Apapun yang berbahaya atau punya properti anomali, jangan disentuhin pada pohonnya. SCP-039 Proboscis Engineers, kategori Euclid. Deskripsi: SCP-039 adalah sekelompok makhluk humanoid kecil dengan moncong panjang mirip serangga. Makhluk-makhluk ini menunjukkan tingkat kecerdasan tinggi dan mampu membuat perangkat mekanis sederhana yang seringkali menggunakan bahan organik seperti tulang dan kulit hewan yang telah mereka bunuh. Yang membuat mereka mengerikan adalah kecenderungan mereka untuk mencoba memperbaiki makhluk-makhluk hidup yang mereka anggap rusak dengan cara mengangkat organ mereka atau menggantikan bagian-bagian tubuh atau organ mereka dengan komponen-komponen mekanis primitif. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-039 adalah mereka harus ditempatkan di sebuah ruangan ketat tertutup yang terisolasi. Anomalinya harus diawasi terus-menerus, dan interaksi dalam bentuk apapun harus dilengkapi dengan pelindungan tubuh penuh untuk mencegah penculikan dan manipulasi tubuh apapun atau penyerangan pada personel. SCP-040 Evolution's Child, kategori Euclid. Deskripsi: SCP-040 adalah seorang anak perempuan berusia sekitar 8 tahun dengan kemampuan untuk mengubah struktur genetik makhluk hidup di sekitarnya. Dengan menggunakan kontak fisik atau konsentrasi, entitas ini dapat menciptakan organisme baru yang seringkali tampak mengerikan, grotesk, dan dengan bentuk yang gak alami, seperti tambahan anggota tubuh atau perpaduan beberapa spesies dalam satu tubuh. Beberapa organisme ini sangat agresif dan akan menyerang apapun tanpa provokasi, sementara yang lain menunjukkan kepatuhan total pada SCP-040. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-040 adalah dia harus ditempatkan dengan ruangan yang dirancang khusus buatnya, dengan batasan pada interaksinya dengan semua bentuk makhluk hidup. Semua eksperimen mengenai tes kemampuannya harus disetujui sebelumnya, dan semua bentuk organisme yang dihasilkan harus segera diamankan atau dimusnahkan untuk mencegah penyebaran. SCP-041 Thought Broadcasting Patient, kategori Safe. Deskripsi: SCP-041 adalah seorang pria dalam keadaan koma yang gak bisa berbicara atau bergerak. Namun sebuah fenomena aneh terjadi kalau ada orang yang mendekatinya dalam radius sekitar 10 meter. Orang yang mendekat akan mulai merasakan sebuah pikiran atau suara lain bicara di kepala mereka. Pikiran-pikiran ini bukan cuma dalam bentuk kata-kata, tapi juga sebuah gambaran senario detail, ingatan trauma, rasa sakit yang hebat, dan ketakutan yang gak bisa dijelaskan. Dapat disimpulkan kalau anomali pikiran ini bersumber dari SCP-041, yang dengan proses yang gak dipahami, entah gimana memancarkan pikiran dan ingatannya pada orang-orang di sekitar. Individu yang terpapar bilang kalau mereka merasa seakan-akan tersedot dalam pikiran SCP-041, termasuk pengalaman mati lemas atau terbakar hidup-hidup meskipun tanpa kontak fisik. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-041 adalah subjeknya harus ditempatkan di ruangan kedap suara dengan banyak penghalang psionik, dan semua bentuk interaksi secara langsung itu hanya dibolehkan pada personel level tinggi yang menggunakan perlengkapan pelindung psikologi khusus. SCP-042 A Formerly Winged Horse, kategori Safe. Deskripsi: SCP-042 adalah seekor kuda besar dengan bagian tubuh di punggungnya yang terluka berat. Tampaknya luka ini merupakan sisa dari apa yang terlihat seperti sepasang sayap yang telah dipotong secara brutal, meninggalkan bekas luka besar yang terus mengeluarkan sebuah cairan seperti darah busuk. Ketika disentuh, kuda ini mengeluarkan sebuah suara tangisan yang menyerupai rintihan manusia. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-042 adalah dia harus selalu disimpan pada sebuah kandang yang dilapisi oleh bahan-bahan lembut dan non-reaktif. Personel yang menangani SCP ini harus menjalani evaluasi psikologis sebelum dan sesudah interaksi dengan SCP-nya. SCP-043 The Beatles Record, kategori Safe. Deskripsi: SCP-043 adalah rekor hitam dari band Beatles yang ketika diputar mulai berbicara langsung pada pendengarnya. Suara-suaranya memiliki kualitas intim dan menyeramkan, seringkali mengekspos rahasia gelap pendengar seperti perselingkuhan, keinginan tersembunyi, atau kenangan memalukan. Beberapa pendengar melaporkan bahwa suara-suara ini menjadi semakin lama semakin agresif, bahkan sampai mulai memanipulasi dan menyerang hal-hal insecure mereka, sebelum menyuruh mereka untuk mengakhiri semuanya atau memberikan hidup mereka demi seni. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-043 adalah dia harus disimpan di sebuah ruangan anti-magnetik
Dan pemutaran rekornya hanya boleh dilakukan atas izin dari Dewan 5 sendiri. Kalau kalian nggak tahu Dewan 5 siapa, itu ada di video paling pertamanya. Itu mereka basically orang-orang yang paling tinggi di organisasinya. Dan semua bagian interaksinya dari awal sampai akhir harus direkam dengan full untuk analisis lebih lanjut. SCP-044 World War II Molecular Cannon. Kategori Safe. Deskripsi: SCP-044 adalah sebuah senjata eksperimental yang dirancang untuk menciptakan ledakan molekuler. Ada sebuah aliran konstan yang terdiri dari ion hidrogen dan atom oksigen yang keluar dari mulut senjata ini. Ketika digunakan, target senjatanya bukan hanya dihancurkan, tapi dipecah hingga unsur partikel terkecil, meninggalkan jejak seperti pasir hitam dan bau logam terbakar. Tapi efek sampingnya adalah sebuah radiasi yang membuat tubuh pengguna senjatanya terkena efek tidak langsung dan mulai meleleh. Kulit mereka terlupas dan jaringan otot terbuka dalam hitungan menit. Prosedur penanganan khususnya adalah SCP-044 harus selalu disimpan di ruang persenjataan dengan medan elektromagnetik aktif untuk mencegah pelepasan energi yang spontan. Penanganan senjatanya dengan cara apapun hanya diperbolehkan dengan personel yang memiliki sertifikat level 4 atau ke atas. SCP-045 Atmospheric Converter. Kategori Euclid. Deskripsi: SCP-045 adalah sebuah objek mesin berbentuk tetrahedron kecil. Ketika digunakan, anomali ini dapat menciptakan perubahan kecil tapi bisa dideteksi pada atmosfer bumi sendiri. Waktu diaktifkan, dia bisa menghasilkan tekanan atmosfer yang perlahan-lahan meningkat, bahkan sampai menyebabkan kerusakan pembuluh darah di tubuh manusia dalam radius 100 meter. Dalam pengujian, SCP-045 menyebabkan 27 tikus mati dalam waktu bersamaan, meninggalkan genangan dan jaringan pembuluh darah di sekitarnya. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-045 adalah dia disimpan di platform di tengah-tengah lautan pada lokasi yang terisolasi dan tersembunyi. Platform ini juga dilengkapi dengan sistem pembuangan otomatis jika seandainya terjadi kegagalan penahanan. SCP-046 Predatory Plant. Kategori Euclid. Deskripsi: SCP-046 adalah tumbuhan dengan sebuah mutasi aneh, yaitu sebuah akar yang menyerupai organel yang bergerak. Ketika manusia mendekat, SCP ini menyemprotkan aroma yang menyerupai buah busuk, tapi memiliki efek untuk memicu rasa mual pada subjek, namun membuat subjek lebih tertarik buat mendekati tumbuhan tersebut. Setelah cukup dekat, SCP-046 akan merobek kulit korban dan menariknya ke dalam tanah, sebelum mulai mencerna korban dengan perlahan, yang bisa didengar dengan suara tulang yang retak dan jeritan samar-samar dari bawah tanah tumbuhan ini. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-046 adalah dia harus ditaruh di sebuah ruangan yang memiliki iklim yang terkontrol dan pagar-pagar yang tinggi. Semua pemantauan dan interaksi dengan SCP-046 harus menggunakan drone untuk mengurangi resiko adanya korban. SCP-047 Microbial Mutagen. Kategori Keter. Deskripsi: SCP-047 adalah gas mikroorganisme yang dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan mutasi cepat. Pertama-tama, korban akan mengalami pembengkakan pada kulit yang memarah hingga bengkak-bengkak tersebut pecah dan mengalami kebocoran konstan. Tubuhnya mulai meluberkan sebuah cairan infeksius, dan dalam kasus yang terdokumentasi, seorang peneliti bahkan sampai meledak dari tekanan gas yang begitu tinggi dalam tubuhnya dan menyemprotkan potongan daging yang masih hidup dan terus bergerak bahkan selama beberapa menit sebelum membusuk. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-047 adalah dia harus disimpan di ruangan vakum total tanpa oksigen untuk mencegah aktivasi. Akses pada anomali ini hanya diperbolehkan dengan personel tingkat 4 yang menggunakan perlindungan biohazard tingkat tinggi. SCP-048 Cursed SCP Number. Kategori nggak ada. Deskripsi: nama dan angka SCP-048 sendirilah merupakan anomalinya. Karena dari semua entitas yang telah diberikan nama SCP-048, semuanya telah berakhir dengan sebuah bencana mematikan. Anomalinya bisa melenyap, rusak atau merusak fasilitas, dicuri atau menghilang tanpa alasan, dan bahkan sampai merusak data arsip. Dalam sebuah insiden, sebuah entitas yang diberi angka SCP-048 menyebabkan sebuah kebakaran besar yang membunuh 16 personel tanpa penyebab jelas. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-048 adalah nomor SCP-48 ini sendiri nggak boleh digunakan untuk penomoran SCP apapun lagi. SCP-049 The Plague Doctor. Kategori Euclid. Deskripsi: SCP-049 adalah makhluk humanoid yang menyerupai dokter wabah atau plague doctor pada abad ke-14, dan sifatnya cenderung ramah dan kooperatif, siap membantu dan menjelaskan semua situasinya. SCP-049 bicara mengenai sebuah wabah penyakit yang telah menginfeksi semua makhluk hidup. Namun SCP-049 memiliki properti anomali, yaitu ketika dia menyentuh makhluk hidup, tubuh makhluk hidup yang dia sentuh akan menghentikan segala fungsi vitalnya seketika.
SCP-049 mengatakan kalau yang dia lakukan adalah penyembuhan dari wabah penyakit yang dibicarakan. Setelah itu dia akan melakukan sebuah pembedahan kasar pada tubuhnya dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun dan menciptakan sebuah organisme yang disebut sebagai SCP-049-2, yaitu makhluk-makhluk yang bergerak tanpa teratur yang seringkali mengeluarkan cairan tubuh dan suara-suara bunyi ambigu seperti gigi yang menggiling. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-049 adalah dia harus ditempatkan di sebuah sel humanoid dengan monitoring dan pengawasan CCTV penuh total. Semua jenis personel dilarang untuk mendekati atau berinteraksi secara langsung dengan SCP-049 kecuali dengan adanya peralatan atau perlengkapan bersenjata di belakangnya. SCP-050 To the Cleverest. Kategori Safe. Deskripsi: SCP-050 adalah patung monyet yang memegang simbol number 1. SCP ini nggak bergerak, namun ketika dibiarkan dalam ruangan sendirian, dia bisa tiba-tiba mengubah posisi dirinya dan barang-barang dalam ruangan tersebut. Dan karena inilah upaya penahanan SCP-050 hingga sekarang selalu gagal, karena dia seringkali berpindah-pindah ruangan ke ruangan pribadi anggota staf. Tapi anomali ini seringkali membantu pemilik ruangan tersebut dengan membuang sampah, membersihkan meja, dan merapihin alat-alat waktu nggak lagi dilihat. Tapi anomalinya tampaknya juga ada sebuah sifat jahil, di mana dia juga sering mengganti peralatan dengan benda-benda yang nggak berguna. Dalam sebuah insiden, SCP-050 mengganti senjata dengan pisang mainan di tengah uji coba militer, yang menyebabkan eksperimen gagal dan cedera ringan. Prosedur penanganan khusus untuk SCP-050 itu nggak ada. Karena seperti yang udah dibilang, semua effort buat coba menahan SCP ini itu selalu gagal. Yang mereka tahu cuman SCP-nya nggak bisa dihancurin, dan jangan coba ngancurin atau nyakitin SCP-nya atau nggak dia bakal makin jahil lagi. Tapi di bawahnya ini ada beberapa footnote yang aku mau baca. Ternyata beberapa footnote-nya bilang kalau pengujian untuk mengetahui kandungan atau bahan-bahan yang membuat SCP-050 telah dihentikan saat ini. Upaya untuk meninggalkan SCP-050 di kantor yang enggak dipakai telah mengakibatkan 050 mengikuti pemiliknya ke rumah. Jadi monyetnya bisa ngikutin ke orangnya ke rumah. Ini sama dengan beberapa fitur SCP lain di mana mereka cuma bergerak kalau nggak dilihat. Tapi mungkin mereka nggak terlalu fokus buat coba ngenahanin 050 dengan kamera konstan, karena yang dilakuin cuma ngeberes-beresin meja dan mungkin ganti senjatamu dengan pisang. Tapi ya dia nggak boleh ditinggalin di SCP-050 di kantor yang nggak dipakai lagi, karena membawa SCP balik ke rumahmu itu ternyata pelanggaran pada peraturan yang nggak diperbolehkan. Terus ada dua lagi. Ternyata salah satu keunikan SCP-050 adalah apapun cara untuk pengukuran yang digunakan untuk mengukurnya akan semuanya di-convert menjadi pengukuran metrik dengan sistem Amerika, yaitu feet, inches, dan apa segala. Ini agak aneh, kenapa dia mengubah semua sistem kayak imperial atau sistem-sistem lain menjadi sistem metrik? Mungkin monyetnya Amerika kali ya. Dan yang paling terakhir, upaya untuk merusak SCP-050 telah menghasilkan lelucon atau prank yang semakin mematikan. Pada saat tulisan ini dibuat, pengujian penghancuran pada 050 telah dihentikan. Ya kalian bisa bayangin kenapa SCP-050 ini cuma sebuah monyet yang kalau misalnya makin dipukul, dia bakal mukul balik makin kenceng. Jadi sekarang mereka udah berhenti coba mukul monyetnya. Oke, dan dengan itu kita udah habis sampai 50 untuk SCP Exploration yang ini. Kayaknya namanya apa ya? SCP Files kalau nggak salah ya. SCP Files. Dan dengan itu aku ingin berterima kasih dengan kalian semua yang telah menonton sampai sini. Jujur, aku lumayan capek sih ngebuat SCP kayak gini. Tapi aku suka ngebaca-baca gini. Karena kan sebagai orang yang enjoy SCP, aku dan mungkin sebagian besar dari kalian cuman tahu yang populer banget kayak 049 yang tadi, 035, 173, 096, 682. Banyak banget kan yang populer kayak gitu ya. Kita nggak tahu yang simple yang kayak monyet tadi, yang cuman monyet yang bisa, patung monyet yang bisa gerak-gerak. Dan menurut aku kita nge-explore semuanya ini tuh bener-bener ngebawa kita lebih bisa dibilang lebih immerse pada dunia SCP Foundation. Jadi kalau kalian suka series ini atau video-video kayak gini, kalian bisa klik subscribe, like, atau support channel ini dengan cara apapun. Aku akan sangat mengapresiasinya. Tapi untuk sekarang itu aja dulu dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. I think this is the right audio. Are you kidding me? Naran yang bener. What? Bro!